Kembali didakwa fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Dr. Tifa ajukan keberatan usai mendengar dakwaan jaksa. Dr. Tifa protes belum terima berita acara pemeriksaan dan hasil laboratorium forensik. Yang mulia, setelah saya berkonsultasi dengan tim advokat saya, kami akan melakukan keberatan. Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa mengajukan keberatan atau eksepsi usai jaksa penuntut umum kembali mendakwanya dalam perkara fitnah, ijazah palsu, dan pencemaran nama baik Presiden ke-7 Joko Widodo. Kamis pagi, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pun memberikan waktu bagi Dr. Tifa dan tim kuasa hukumnya untuk menyusun nota keberatan. Sidang keberatan Dr. Tifa dijadwalkan digelar Kamis 17 September. 23 Juli 2026 sudah diputuskan bahwa seluruh berkas perkara saya, seluruh dakwaan saya itu batal demi hukum. Lalu 4 hari kemudian jaksa meminta penetapan untuk melakukan sesuatu yang tidak ada pada amar putusan itu, yaitu jaksa meminta kesempatan untuk melakukan perbaikan, yang mana itu diatur pada pasal 75 ayat 4 KUHP baru yang tidak ada pada amar putusan. Jaksa kembali mendakwa Tifa berdasar hasil uji tingkat penyidikan. Dokumen ijazah Jokowi dinilai identik ketika dicocokkan dengan 14 dokumen ijazah UGM atau artinya merupakan produk cetak yang sama. Dakwaan jaksa disambut baik kubu Jokowi. Sangat baik, apresiasi tertinggi-tingginya kepada penuntut umum, disusun dengan sangat baik, dengan sangat runtut. Tadi kronologinya juga dijelaskan dengan baik, tindakan-tindakan terdakwa yang dijabarkan dengan baik, dugaan tindak pidana juga dijabarkan dengan baik, dimulai dari tuduhan-tuduhan mengenai bahwa foto di ijazah Pak Jokowi adalah Dumatno, tadi mungkin kita bisa dengar bersama. Ada juga dari ijazah Pak Jokowi tulisan Prof. Ahmad Sumitro seharusnya tidak seperti itu. Nah, itu adalah salah satu atau salah dua dari sejumlah dugaan tindak pidana yang dilakukan. Sementara itu, Dr. Tifa dan kuasa hukum juga keberatan lantaran belum menerima BAP dan hasil laboratorium forensik. Dr. Tifa didakwa berlapis dalam perkara ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Penggugat ijazah Joko Widodo Sigit Pratomo mengajukan pencabutan perkara di Pengadilan Negeri Surakarta, Solo. Namun kuasa hukum Jokowi ingin perkara tetap dilanjutkan. Sidang lanjutan gugatan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah. Sidang beragendakan tanggapan pihak tergugat dan turut tergugat atas pengajuan pencabutan gugatan. Dalam sidang kali ini, tim kuasa hukum penggugat tidak hadir. Meski pihak penggugat mengajukan pencabutan gugatan, namun kuasa hukum Jokowi YB Irfan ingin perkara tetap dilanjutkan. Irfan juga menegaskan, lanjutan pemeriksaan hingga pokok perkara bisa mengembalikan nama baik Joko Widodo. Dari pihak kami selaku kuasa hukum Pak Jokowi pada prinsipnya secara tegas menolak atas pencabutan dengan alasan yang pertama bahwa gugatan tersebut dari pihak kami kan sudah memberikan suatu tanggapan, bahkan proses sudah sampai pada agenda pembuktian. Kemudian alasan berikutnya melalui dalil-dalil gugatan yang diajukan penggugat, klien kami tentu saja dirugikan kepentingan hukumnya, sehingga untuk merehabilitir nama baik Pak Jokowi terkait dengan gugatan tersebut diperlukan adanya suatu kepastian hukum. Sidang lanjutan akan kembali digelar pekan depan dengan pemanggilan ulang penggugat. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur. Dalam pidato pembuka, Presiden Prabowo menegaskan rasa hormatnya kepada para ulama dengan membuat istilah jas hijau. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur hari Kamis.
Kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh jajaran pengurus NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih atas dukungan NU bagi bangsa dan negara, terutama selama 2 tahun masa pemerintahannya. Presiden Prabowo menegaskan rasa hormatnya kepada para ulama dengan membuat istilah jas hijau. Orang Haji Sleman, jas hijau. Jangan sekali-kali melupakan jasa ulama. Hampir 2 tahun jadi Presiden Republik Indonesia. Saya terima kasih dukungan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Terima kasih. Dengan belum sampai 2 tahun, kita telah mencapai prestasi-prestasi besar. Kita sudah swasembada pangan. Dan sebentar lagi kita akan swasembada energi. Setelah menyampaikan pidato, pembukaan muktamar dilanjutkan penabuhan beduk oleh Presiden Prabowo. Sebelumnya ratusan warga menyambut kedatangan Presiden Prabowo di Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Kamis sore. Kedatangan Presiden Prabowo untuk membuka acara Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Helikopter yang ditumpangi Presiden Prabowo mendarat di Stadion Merdeka Kota Jombang, Jawa Timur pada Kamis sore. Usai turun dari helikopter, Presiden Prabowo kemudian langsung melanjutkan perjalanan menggunakan kendaraan menuju ke Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras. Warga yang berada di sepanjang jalan terus melambaikan tangan ke arah Presiden. Presiden Prabowo juga membalas teriakan tersebut dengan melambaikan tangan dari atas kendaraan. Menjelang Muktamar NU ke-35, sejumlah Nahdlin menyatakan dukungan kepada Kiai Haji Mustain Syafi'i atau Yai Tain. Mereka juga menyerukan agar Muktamar berjalan transparan dan tanpa politik transaksional. Deklarasi digelar di Kompleks Makam Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Para Nahdlin menyampaikan dukungan kepada Yai Tain yang sebelumnya menjadi perhatian karena kritiknya terkait dinamika kepemimpinan NU. Dalam deklarasinya, mereka menyerukan agar Muktamar NU ke-35 menjadi momentum konsolidasi organisasi. Proses pemilihan kepemimpinan diminta berjalan terbuka, objektif, dan mengutamakan kepentingan organisasi. Muktamar NU ke-35 dijadwalkan berlangsung dari tanggal 27 hingga 31 Agustus 2026 di Tambak Beras, Jombang. Lahirnya KPKNU ini mengejawantahkan melanjutkan visi Kiai Haji Mustain Syafi'i untuk kepemimpinan Nahdlatul Ulama ke depan harus bersih dari korupsi. Harus kembali kepada visi ulama yang tidak memperkaya diri sendiri, tidak menjadikan organisasi ulama untuk kepentingan kelompok dan pribadinya. Pemirsa, puluhan orang tewas dan ratusan lainnya masih hilang setelah banjir bandang menyebabkan kerusakan meluas di distrik Nuwakot pada hari Rabu. Otoritas Nepal mengerahkan helikopter ke distrik Rasuwa yang berbatasan dengan Tibet usai banjir bandang besar menerjang pemukiman di sepanjang Sungai Botek Koshi. Puluhan orang tewas dan ratusan lainnya masih hilang setelah banjir bandang menyebabkan kerusakan meluas di distrik Nuwakot pada hari Rabu. Banjir terus menerjang distrik Rasuwa dan menenggelamkan rumah-rumah di mana sekitar 50.000 orang tinggal. Selain rumah-rumah, banjir juga menghancurkan pasar, infrastruktur, jalan raya, jembatan, dan pembangkit listrik tenaga air.
Sedikitnya 98 orang tewas dan sekitar 400 wisatawan, banyak diantaranya warga asing hilang. Otoritas Nepal mengerahkan helikopter ke distrik Rasuwa yang berbatasan dengan Tibet usai banjir bandang besar menerjang pemukiman di sepanjang sungai Botekoshi. Tentara dan kepolisian Nepal telah dimobilisasi untuk operasi pencarian dan penyelamatan. India diketahui mengumumkan rencana untuk mengirimkan bantuan ke Nepal. Sementara itu Presiden Tiongkok Xi Jinping memerintahkan operasi darurat besar-besaran di Nepal. Banjir bandang juga memakan korban jiwa di pelabuhan perbatasan Girong di wilayah otonomi Xinjiang, Cina. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui juru bicaranya Fad Nabil Al-Mulalea menyampaikan hingga saat ini belum ada laporan mengenai WNI yang terdampak, namun berdasarkan data terdapat sekitar 45 WNI di Nepal yang berdomisili di Kathmandu. Indonesia juga menyampaikan bela sungkawa dan simpati kepada masyarakat dan pemerintah Nepal dan Tiongkok dan mendukung penuh upaya penyelamatan dan penanganan pasca bencana yang saat ini tengah berlangsung agar dapat berjalan secara lancar dan efektif. Terkait dengan kondisi WNI, KBRI Beijing dan KBRI Dhaka terus melakukan pemantauan secara aktif, berkoordinasi dengan simpul-simpul komunitas WNI dan juga dengan Konsul Kehormatan Republik Indonesia yang berada di Kathmandu. Sejauh ini tidak ada laporan WNI yang terkena dampak dari bencana tersebut. Terdapat sekitar 45 warga negara Indonesia di Nepal yang mayoritas berdomisili di Kathmandu dan bekerja di sektor perhotelan. Pemirsa, Israel kembali melancarkan serangan udara di sejumlah kota di Lebanon Selatan. Satu wanita tewas akibat serangan ini. Serangan udara penjajah Israel menghantam kota-kota di Lebanon Selatan. Dua serangan udara dilaporkan terjadi di kota Arab Salim di wilayah iklim Al-Tufah. Seorang wanita dilaporkan tewas dan 6 orang lainnya terluka termasuk seorang gadis kecil. IDF mengatakan serangan itu dilakukan sebagai tanggapan atas peluncuran 2 drone bermuatan bahan peledak ke arah tentaranya. Kepulan asap membumbung tinggi setelah pemboman dan bangunan-bangunan hancur akibat serangan ini. Korban wanita tewas bernama saja Sarara yang baru saja menikah 48 jam sebelum kematiannya. Media lokal melaporkan bahwa pesawat penjajah Israel melakukan serangan terhadap sebuah rumah di kota Nabatie Al-Fauqa dan menghancurkannya. Dan sebuah drone penjajah Israel menjatuhkan 2 granat kejut di daerah Doha, Kfarman. Presiden Prabowo Subianto menghadiri Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur. Dalam pidato pembuka, Presiden Prabowo menegaskan rasa hormatnya kepada para ulama dengan membuat istilah jas hijau. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur hari Kamis. Kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh jajaran pengurus NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih atas dukungan NU bagi bangsa dan negara, terutama selama 2 tahun masa pemerintahannya. Presiden Prabowo menegaskan rasa hormatnya kepada para ulama dengan membuat istilah jas hijau. Orang Haji Sleman, jas hijau. Jangan sekali-kali melupakan jasa ulama. Hampir 2 tahun jadi Presiden Republik Indonesia. Saya terima kasih dukungan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Terima kasih. Dengan belum sampai 2 tahun, kita telah mencapai prestasi-prestasi besar. Kita sudah swasembada pangan. Dan sebentar lagi kita akan swasembada energi. Setelah menyampaikan pidato, pembukaan muktamar dilanjutkan penabuhan beduk oleh Presiden Prabowo.
Sebelumnya ratusan warga menyambut kedatangan Presiden Prabowo di Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Kamis sore. Kedatangan Presiden Prabowo untuk membuka acara Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Helikopter yang ditumpangi Presiden Prabowo mendarat di Stadion Merdeka Kota Jombang, Jawa Timur pada Kamis sore. Usai turun dari helikopter, Presiden Prabowo kemudian langsung melanjutkan perjalanan menggunakan kendaraan menuju ke Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras. Warga yang berada di sepanjang jalan terus melambaikan tangan ke arah Presiden. Presiden Prabowo juga membalas teriakan tersebut dengan melambaikan tangan dari atas kendaraan. Menjelang Muktamar NU ke-35, sejumlah Nahdlin menyatakan dukungan kepada Kiai Haji Musta'in Syafi'i atau Yai Tain. Mereka juga menyerukan agar Muktamar berjalan transparan dan tanpa politik transaksional. Deklarasi digelar di Kompleks Makam Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Para Nahdlin menyampaikan dukungan kepada Yai Tain yang sebelumnya menjadi perhatian karena kritiknya terkait dinamika kepemimpinan NU. Dalam deklarasinya, mereka menyerukan agar Muktamar NU ke-35 menjadi momentum konsolidasi organisasi. Proses pemilihan kepemimpinan diminta berjalan terbuka, objektif, dan mengutamakan kepentingan organisasi. Muktamar NU ke-35 dijadwalkan berlangsung dari tanggal 27 hingga 31 Agustus 2026 di Tambak Beras, Jombang. Lahirnya KPK NU ini mengejawantahkan melanjutkan visi Kiai Haji Musta'in Syafi'i untuk kepemimpinan Nahdlatul Ulama ke depan harus bersih dari korupsi. Harus kembali kepada visi ulama yang tidak memperkaya diri sendiri, tidak menjadikan organisasi ulama untuk kepentingan kelompok dan pribadinya. Seorang pemuda tak dikenal babak belur dihakimi masa aksi di depan gedung DPR RI. Polisi sempat kewalahan mengamankan pemuda tersebut dari kerumunan massa. Pemuda tak dikenal yang dituding sebagai penyusup menjadi bulan-bulanan masa aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Emosi massa tidak terbendung. Sejumlah petugas kepolisian yang berada di lokasi sempat kewalahan saat mengamankan pemuda tersebut. Aksi main hakim sendiri dipicu kekesalan massa atas ulah pemuda yang diduga memamerkan senjata tajam di bagian pinggang. Kericuhan meredah setelah petugas kepolisian berhasil mengevakuasi penyusup tersebut ke balik pagar gedung DPR. Polisi menangkap puluhan orang terkait unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis pagi. Polisi turut menyita sejumlah barang bukti dalam rangkaian pengamanan tersebut seperti airsoft gun hingga jerigen bensin. Polda Metro Jaya menangkap 65 orang terkait unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta Kamis pagi. Puluhan orang ini ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Siber Polda Metro Jaya. Polisi turut menyita sejumlah barang dalam rangkaian pengamanan tersebut. Barang bukti yang ditemukan meliputi senjata tajam, airsoft gun, obat-obatan, perangkat komunikasi, serta bahan atau benda yang diduga dipersiapkan untuk membuat bom molotov. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pengamanan dilakukan melalui langkah preventive strike dan preventive education. Ada beberapa upaya dan tindakan preventive strike dan preventive education yang diterapkan oleh Polda Metro Jaya. Dari rangkaian ini, ada 65 orang yang sudah diamankan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Siber Polda Metro Jaya. Adapun barang bukti
yang ada di hadapan kita bersama. Ini ada senjata tajam, airsoft gun, obat-obatan, perangkat komunikasi, bahan ataupun benda yang dipersiapkan membuat bom molotov, termasuk 7 jerigen berisi bensin dan 201 botol kaca berikut sumbu. Artinya, barang-barang yang dibawa, yang ditemukan oleh tim preventive strike, barang-barang yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Saat ini polisi masih memeriksa secara intensif 65 orang yang telah ditangkap untuk mengetahui keterkaitan mereka dengan aksi penyampaian aspirasi di depan gedung DPR. Polri tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di muka umum. Namun polisi tidak memberikan ruang bagi pihak yang berniat membuat kerusuhan. Dari Jakarta, tim Liputan Anyus melaporkan. Selain di Jakarta, unjuk rasa digelar buruh dan mahasiswa di 2 kota, Makassar dan Yogyakarta. Sejumlah tuntutan disuarakan mulai dari pengesahan RUU perampasan aset hingga soal harga pangan dan kesejahteraan rakyat. Membiarkan kawan-kawan kita yang berada di Jakarta sana. Di bawah jembatan layang Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, massa buruh FSPMI berkumpul dan menyampaikan sejumlah tuntutan. Aksi sempat membuat arus lalu lintas tersendat saat massa membakar ban bekas di tengah jalan. Buruh menyatakan aksi ini sebagai bentuk solidaritas terhadap aksi di Jakarta, sekaligus mendorong pengesahan RUU perampasan aset dan hukuman mati bagi koruptor. Dengan aksi ini itu kita merespon perjuangan kawan-kawan yang ada di Jakarta sana, yang kemudian terdapat beberapa isu-isu yang tersebar di media sosial. Itu kemudian kita di Kota Makassar dari Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia Kota Makassar bersama dengan PUK kami dan juga ada dari The Legend, itu kemudian menanggapi positif terkait dengan perjuangan itu di Jakarta. Mereka juga menyoroti kualitas pendidikan, ketersediaan BBM, serta kenaikan harga bahan pokok yang dinilai menekan daya beli pekerja. Sementara di Yogyakarta, ratusan mahasiswa Forum BEM DIY melakukan long march di sepanjang Jalan Malioboro. Sambil membentangkan spanduk dan berorasi, mahasiswa menuntut RUU perampasan aset segera disahkan serta menyelesaikan persoalan rakyat termasuk penanganan bencana dan kasus korupsi. Usai berorasi, massa kembali bergerak menuju titik 0 km. Dari Makassar dan Yogyakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Gracia Lapangaribuan. Dan saya Camar Hainda. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, pensiunan BUMN diringkus Satres Narkoba Polres Labuhan Batu karena nekat membawa sabu seberat 30 kg serta pil ekstasi sebanyak 20.000 butir. Tersangka ditangkap saat melintas di jalur lintas Sumatera di Perdamaian, Rantau Selatan. Mobil ini langsung dihadang petugas setelah dicurigai membawa narkotika dalam jumlah besar. Petugas kemudian menangkap pengemudi dan menggeledah bagian belakang mobil. Hasilnya 30 bungkus sabu dengan berat 30 kg dan 20.000 butir ekstasi ditemukan di dalam bagasi. Kepada petugas, pelaku mengaku mengangkut barang haram tersebut dari Dumai menuju Medan atas perintah seorang pria berinisial M asal Aceh. Pelaku juga dijanjikan upah 4 juta rupiah untuk setiap kilogram narkotika yang berhasil diantarkan. Berhasil mengungkap peredaran narkoba
bertuliskan Chinese P-Wing yang dibalut lakban warna hitam dengan kurang lebih beratnya 30 kg bruto. Atas perbuatannya tersangka terancam pidana mati. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI bertahan hingga malam hari. Aparat pun berupaya membubarkan massa dengan mengerahkan water cannon. Aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta masih terjadi hingga Kamis malam. Massa yang bertahan didominasi pelajar. Aparat keamanan berupaya membubarkan massa dengan mengerahkan water cannon dan menembakkan gas air mata. Meski sempat terjadi ketegangan, massa berhasil dibubarkan dari gedung DPR. Sementara arus lalu lintas di sekitar gedung DPR RI masih ditutup. Penutupan jalan akan dilakukan tergantung situasi dan kondisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan pengemudi ojek online se-Jabodetabek mengikuti gebiar keselamatan berlalu lintas di Tangerang Selatan. Kegiatan ini diisi edukasi dan pelatihan keselamatan berkendara. Udah apa? Kayaknya udah pernah kita Kegiatan digelar Korlantas Polri di Indonesia Safety Driving Center, Tangerang Selatan, Banten. Para pengemudi mengikuti lomba keselamatan berkendara, serta pelatihan pertolongan pertama gawat darurat. Pelatihan diberikan untuk menambah keterampilan pengemudi saat menghadapi kondisi darurat di jalan. Kegiatan juga diharapkan mendorong para pengemudi menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Kakor Lantas Polri berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran berlalu lintas sehingga angka pelanggaran lalu lintas dapat ditekan. Bahwa sepanjang tahun dan karena syafaatmu ya Rasulullah, kabulkan doa. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini betul-betul bisa mencapai tujuan yang kita harapkan. Pelanggaran lalu lintas bisa turun, kecelakaan lalu lintas juga bisa turun, termasuk di dalamnya bisa menurunkan fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Harapannya kawan-kawan ojol juga bisa menjadi pelopor keselamatan lalu lintas yang paling terdepan di tengah-tengah masa. Pemirsa, pembangunan ekonomi daerah menjadi hal yang penting bagi kesejahteraan masyarakatnya. Seperti salah satunya Kabupaten Kendal yang berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Pemerintah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah meraih penghargaan kategori pembangunan ekonomi daerah dalam ajang Pemimpin Daerah Awards 2026 yang diselenggarakan iNews Media Group di Jakarta. Penghargaan ini diberikan atas capaian pemerintah Kabupaten Kendal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah. Tercatat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal pada 2025 mencapai 7,99%, sekaligus menjadi salah satu capaian tertinggi di Jawa Tengah. Kami persembahkan kepada seluruh elemen masyarakat karena tentunya hasil kerja kolektif tanpa sinergitas kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kendal, tentunya penghargaan ini tidak mungkin saya raih. Capaian ini merupakan hasil kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan seluruh elemen masyarakat. Hal ini menjadi strategi penting dalam mendorong kemajuan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Givo Morisko dan Marwu Ceksono, iNews melaporkan. Kualitas pelayanan publik yang optimal mendekatkan pemerintah dan masyarakatnya. Lebih dari itu, dengan inovasi suatu pelayanan dapat menyelesaikan masalah dengan tepat sasaran. Langsung saja dengan hormat kami undang ke atas panggung Wali Kota Makassar, Bapak Munafri Arifudin SH. Pemkot Makassar mendapat penghargaan kategori pelayanan publik dalam Pemimpin Daerah Awards yang digelar oleh iNews Media Group. Kami juga Penghargaan ini diberikan atas upaya Pemkot Makassar dalam meningkatkan kualitas pelayanan, sekaligus mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Kota Makassar dengan Lontara Plus. Melalui Lontara Plus yang dikembangkan sebagai super apps untuk menampung persoalan, harapan, kritik, hingga aduan masyarakat. Di Kota Makassar.
bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kalau kita tidak dekat dengan masyarakat. Sehingga platform yang namanya Lontara Plus ini memberikan kita proses kedekatan kepada masyarakat, sehingga apa yang menjadi persoalan masyarakat, apa yang menjadi harapan masyarakat, apa yang menjadi kritikan-kritikan masyarakat, apa yang menjadi aduan-aduan masyarakat bisa terrespon dengan baik. Inilah yang kami gabungkan satu super apps yang insya Allah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Masukan dari masyarakat menjadi bagian dalam proses evaluasi dan penyempurnaan program kerja pemerintah Kota Makassar. Karena pembangunan yang berhasil memerlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Mazaya Asandia, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Serang meraih penghargaan Pemimpin Daerah Awards 2026 yang diselenggarakan iNews Media Group dalam kategori pembangunan infrastruktur. Penghargaan ini menjadi apresiasi atas upaya Pemkot Serang dalam memperkuat pembangunan infrastruktur bersama seluruh stakeholder dan masyarakat. Pemerintah Kota Serang meraih penghargaan Pemimpin Daerah Awards 2026 dalam kategori pembangunan infrastruktur. Sekda Pemkot Serang Nanang Saifuddin menyebut lebih dari 35% belanja modal dalam APBD tahun ini dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan untuk meningkatkan layanan dasar sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan di APBD kita di tahun sekarang itu di atas 35% belanja modal kita alokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang berdampak juga terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Serang. Kedepan Pemkot Serang berkomitmen terus mengoptimalkan pembangunan infrastruktur untuk memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zuliandri Ramadhani, Tri Julianti, iNews melaporkan.